Saat gong besar mulai dipukul, pertarungan langsung pecah. Puluhan petarung langsung berlari menuju pusat arena, sementara lainnya bertahan di pinggir untuk menghindari kekacauan awal. Namun, perhatian banyak petarung segera tertuju pada Vanguard. Mereka melihat Vanguard sebagai sasaran yang empuk, sebagai guild yang terkenal lemah dan hanya bertahan karena keberuntungan. Beberapa petarung bahkan berbisik sambil tertawa. Kita singkirkan mereka dulu, ini bakal mudah. Benar, ayo buat mereka malu dan tidak berani ikut lagi. Sayangnya, mereka salah besar. Bon berdiri di tengah kerumunan lawan, wajahnya penuh kekesalan. Dengan satu hentakan keras, ia memukul tanah dengan tinjunya. Ah, rasakan ini, para jahanam! Tanah di sekitar langsung berguncang hebat, menciptakan gelombang kejut yang melontarkan puluhan petarung ke udara. Sebelum mereka terlempar ke arena, tubuh-tubuh mereka berguling keluar batas arena, membuat mereka langsung terdiskualifikasi. Penonton terdiam sesaat sebelum sorakan kekaguman dan keterkejutan menggema. Hebat, itu sangat hebat, ucap salah satu beberapa penonton. Belum saatnya kalian para jahanam untuk terkejut, ucap Bon dengan senyum mautnya. Di sisi lain, Rama berdiri dengan tangan melipat. Dengan santai, ia menggerakkan tangannya ke depan seperti mengusir lalat. Gelombang angin besar muncul dari gelakannya, menyapu puluhan petarung sekaligus. Mereka terhantam dengan keras. Tubuh mereka berterbangan seperti daun-daun kering sebelum terjatuh di luar arena. Pimpinan guild lainnya yang awalnya menganggap Vanguard sebagai bahan olok-olokan langsung berdiri dari tempat duduk mereka. Oh, apa-apaan ini? Serius, mereka itu anggota Vanguard? Seru salah satu pemimpin guild, wajahnya penuh dengan keterkejutan. Sementara Bon dan Rama menciptakan kekacauan besar. Desta, Tori, Jaka, Yuda, Rio dan Misael bergerak dengan cara yang lebih santai namun efektif. Desta berjalan perlahan dengan tangan di saku dan hanya melayangkan tendangan atau pukulan ringan ke arah lawannya. Namun, setiap serangan yang ia lakukan seolah membawa kekuatan yang luar biasa, membuat lawan langsung tersingkir tanpa perlawanan berarti. Tori dan Yuda bergerak seperti arus air. Mereka menghindari serangan dengan gesit, memanfaatkan celah untuk menjatuhkan lawan satu persatu. Bahkan, Tori hanya melontarkan komentar ringan sambil bertarung, membuat musuhnya semakin frustasi. Jaka dan Rio menjadi pusat perhatian. Dengan mata tertutup, Jaka berdiri di salah satu tempat dan hanya menggunakan satu tangan untuk menyingkirkan musuh-musuhnya. Setiap gerakan tangannya menghasilkan ledakan kecil yang melontarkan lawan keluar arena. Dan Rio hanya berdiam diri. Musuh yang menyerangnya hanya menembus angin. Tanpa melakukan apa-apa, Rio bisa menyingkirkan mereka tanpa bertindak yang berarti. Misael dengan tenang menggunakan elemen-elemen seimbang miliknya. Ia menciptakan tembok air yang menghalangi lawan mendekat sebelum menghantam mereka dengan percikan petir. Saat pertempuran mencapai klimaks, arena yang awalnya dipenuhi ratusan petarung kini hanya tersisa 30 orang. Mereka bertahan adalah para petarung yang kuat, termasuk anggota seluruh Vanguard yang tidak kehilangan satupun anggota. Penonton mulai menyadari sesuatu yang luar biasa. Para anggota Vanguard kini berdiri di arena dengan ekspresi yang tenang, bahkan tampak tidak kelelahan sedikit pun. Bon dan Rama berdiri dengan penuh percaya diri, sementara Desta dan Yuda bersandar pada tiang bendera di pinggiran arena. Tori, Jaka, Rio dan Misael berbicara santai, seolah baru saja selesai melakukan latihan ringan. Hei, lihat! Mereka semuanya bertahan! Gumam salah satu penonton, wajahnya penuh dengan kebingungan. Apakah aku salah lihat? Mereka dari guild Vanguard. Dari tribun penonton, pimpinan guild utama yang sebelumnya meremehkan Vanguard ini tampak serius. Salah satu dari mereka berkata pelan,
Sepertinya kita telah meremehkan mereka. Ini pasti akan menarik. Sementara petarung yang tersisa tinggal 30 orang. Dengan kata lain, harus mengurangi 10 orang lagi. 5 orang pemain yang percaya diri menghampiri rombongan Tori. Jika harus ada yang disingkirkan, itu pastinya dari Guild Vanguard. Namun, hal yang tidak terduga akan segera terjadi. Di tribun kehormatan, para pimpinan guild utama kini terlihat gelisah. Wajah mereka menampilkan berbagai ekspresi terkejut, penasaran, bahkan sedikit terganggu. Sebagian besar dari mereka tidak pernah menyangka Vanguard yang sebelumnya dianggap remeh ternyata menyimpan kekuatan sebesar itu. Hei Kayla, apa yang kau lakukan pada anggota guildmu? Bagaimana bisa mereka sekuat ini? Seru salah satu dari mereka, seorang pria bertubuh besar dengan mantel bulu coklat yang tebal. Kayla, pemimpin Guild Vanguard, hanya menyilangkan tangan di dadanya, duduk santai dengan kaki terlipat, wajahnya menundukkan ekspresi yang malas. Ya, mereka pastinya berlatih kan? Jawabnya singkat tanpa menoleh, suaranya terdengar datar dan acuh. Apa maksudmu hanya itu? Jangan bercanda Kayla. Tidak mungkin mereka hanya sekedar berlatih untuk mencapai level itu. Seru pria lain yang menggunakan jubah ungu dengan simbol ular melingkar. Namun Kayla hanya mengangkat bahu. Memangnya aku peduli? Aku malas untuk menjelaskannya. Dasar wanita menyebalkan, gumam salah satu pimpinan sambil menggerang frustasi. Namun, di tengah keributan, beberapa pimpinan guild mulai berdiskusi serius. Mereka melihat potensi besar dari anggota Vanguard. Bisikan-bisikan mulai terdengar. Mereka ini adalah aset yang luar biasa kalau mereka bisa direkrut. Kalau begitu, Guild Vanguard tidak bisa mempertahankan mereka. Kita harus memastikan mereka bergabung ke pihak kita. Kayla hanya tersenyum kecil mendengar gumaman itu, tapi ia tetap diam tanpa memberikan tanggapan. Di tengah arena, 5 petarung mendekati rombongan Tori dengan senyuman mengejek. Mereka adalah anggota dari salah satu guild ternama, Blessing Phoenix. Salah satu dari mereka, seorang pria bertubuh kekar dengan bekas luka melintang di pipinya, menunjuk ke arah Tori sambil berbicara keras. Hei, kalian dari Vanguard, jangan pikir kemenangan ini hanya karena kekuatan kalian. Kalian hanyalah beruntung. Kalau kalian tahu apa baik untuk kalian, menyerahlah sekarang sebelum kami melempar kalian di depan semua orang. Anggota lain menambahkan dengan suara yang mengejek. Serius? Kalian ini cuma sekumpulan amatir yang kebetulan menang karena musuh kalian ceroboh. Namun, sebelum pria bertubuh kekar itu sempat melanjutkan, Tori hanya mengangkat satu jarinya ke udara. Petir yang ringan langsung menyambar kelima petarung itu dalam sekejap. Tubuh mereka mengejang, mata mereka membelalak, dan tidak lama kemudian mereka ambruk satu persatu ke tanah. Sang wasit yang sempat terdiam karena terkejut segera mengangkat bendera. Kelima peserta telah pingsan. Mereka didiskualifikasi. Sorakan penonton menggema. Sebagian besar terkejut dengan kecepatan dan kekuatan Tori yang luar biasa. Penonton bangkit dari duduk mereka, berteriak penuh semangat. Itu hebat! 5 orang ambruk hanya dalam sekali serangan. Mereka adalah guild dari Blessing Phoenix. Padahal mereka itu kuat loh. Apa? Itu tadi petarung dari Blessing Phoenix? Ya, dia hanya butuh satu jari untuk mengalahkan mereka. Vanguard benar-benar luar biasa. Di tribun kehormatan, para pimpinan guild terlihat semakin serius. 5 petarung terbaik mereka dikalahkan hanya dalam satu serangan. Ini sungguh tidak masuk akal. Seorang pria yang menggunakan jubah hitam dengan sulaman merah menyala tersenyum tipis. Sepertinya aku akan memastikan mereka akan bergabung dengan guildku. Tidak peduli apa harga yang harus dibayar.
Kayla mendengar komentar itu hanya tertawa kecil tanpa suara, lalu meminum secangkir teh yang disajikan asistennya. Di arena, sisa petarung lainnya mulai merasa terhina dengan aksi Tori. Mereka saling melirik dan akhirnya sepakat untuk bekerja sama. "Mereka terlalu sombong. Kita harus memberikan mereka pelajaran," kata salah satu petarung dengan nada yang geram. "Setuju. Ayo singkirkan mereka. Kita bersama. Vanguard tidak akan bisa bertahan." Ketika puluhan petarung mulai bergerak serentak menyerang ke arah Vanguard, Bon melangkah maju dengan tenang. Dengan santai, ia menghentakkan kakinya ke tanah dan mengayunkan kedua lengannya. "Kalian sudah mengerti bukan kemampuan kami? Tapi bukan berarti kalian main keroyokan akan bisa menjatuhkan kami. Majulah kalian para jahanam! Datuk Hitam Bagindo Ali!" Guncangan besar terjadi, dan tiba-tiba sebuah kubah tanah besar muncul mengelilingi rombongan Vanguard. Setiap petarung yang mencoba mendekat langsung terpental dengan keras. Beberapa bahkan terlempar hingga keluar arena. Wasit langsung berteriak, "10 peserta keluar arena! Mereka didiskualifikasi!" Keheningan melanda sejenak sebelum penonton kembali bersorak-sorai. Di arena hanya tersisa 15 petarung dan seluruh anggota Vanguard masih berdiri dengan santai, tanpa luka dan tanpa menunjukkan tanda-tanda kelelahan. "Para hadirin sekalian, karena peserta tersisa 15 orang, maka Battle Royale telah selesai. Ditunggu pertarungan berikutnya." Duel individu adalah acara yang paling ditunggu-tunggu. Tidak bisa dipungkiri bahwa acara itu memanglah seru. Mereka bahkan lupa tujuan utama mereka dan juga melupakan fakta penting bahwa Tang Yin juga ada di kawasan tersebut. Hanya saja tidak diketahui di mana Tang Yin, Hiroshi, dan Oba berada. Setelah pertandingan Battle Royale usai, suasana area menjadi ramai dengan perbincangan para pimpinan guild. Dari 15 peserta yang tersisa, 7 diantaranya adalah guild dari Vanguard. Di bawah kepimpinan Kayla, seorang pemimpin yang sama sekali tidak memiliki wibawa dan juga pemalas. Kemampuan luar biasa anggota Vanguard mencuri perhatian banyak pihak, termasuk Kaidan Asflair, pemimpin dari guild Blazing Phoenix. Kaidan dikenal sebagai ahli strategi ulung dengan gaya bertarung agresif yang penuh perhitungan. Kaidan mendekati Kayla dengan senyum percaya diri. "Anggotamu sungguh luar biasa, Kayla. Aku tertarik untuk merekrut mereka ke dalam Blazing Phoenix. Tentu, mereka akan mendapatkan banyak keuntungan yang tidak bisa ditolak. Baik itu sumber daya, pelatihan eksklusif, atau posisi strategis di guildku. Berlaku juga untukmu. Kami akan berikan sumber daya yang cukup untuk membantu guild Vanguard lebih baik. Bagaimana menurutmu?" kata Kaidan dengan nada yang meyakinkan. Namun, Kayla dengan sikap santainya hanya menanggapi dengan senyuman tipis. Kalau mereka ingin bergabung denganmu, aku tidak akan keberatan. Aku serahkan keputusan itu kepada mereka." Jawaban Kayla terkesan acuh. Itu mengejutkan banyak pimpinan guild lainnya yang juga hadir. Mereka mulai menaruh perhatian pada anggota Vanguard yang dianggap sebagai kelompok yang harus diperebutkan, bukan lagi direndahkan. Farok, ketua guild Fang Fury, seorang prajurit garang dengan suara menggelegar menghampiri Kayla. "Kayla, aku tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Anggotamu sangat berbakat. Katakan saja, apa yang kau inginkan untuk meyakinkan mereka bergabung denganku?" ucap Farok, mencoba menawarkan kerjasama dengan gaya khasnya yang tegas. Di sisi lain, Alaric, pemimpin guild Silver Aegis, seorang pria tenang dan penuh wibawa, mendekati Kayla dengan pendekatan yang lebih diplomatis. "Mereka layak mendapatkan tempat di mana bakat mereka bisa berkembang lebih jauh. Silver Aegis adalah tempat yang tepat untuk itu. Aku yakin mereka bisa menjadi pilar utama di guild kami. Kayla, bagaimana menurutmu?" Tidak ingin kalah, Lunara, pemimpin guild Eclipse Covenant, dengan gaya anggunnya yang penuh misteri menambahkan, "Anggotamu memiliki
memiliki potensi yang luar biasa, Kayla. Jika mereka mencari peluang untuk memperdalam ilmu mereka, Eclipse Covenant memiliki semua yang mereka butuhkan. Grom, ketua guild Iron Titans, seorang pandai besi legendaris yang selalu mengutamakan kekuatan fisik, langsung menghampiri dengan suara menggelegar. Kayla, guildku adalah tempat yang paling cocok bagi mereka yang ingin mengasah kekuatan. Mereka akan menjadi legenda bersama Iron Titan. Nick, pemimpin guild Shadowfell yang dikenal dingin dan penuh perhitungan, memberikan penawaran berbeda. Anggotamu bisa belajar seni bertahan hidup dan seni bayangan di bawah naunganku. Shadowfell memberikan kesempatan untuk menjadi petarung yang benar-benar tidak terdeteksi. Terakhir, Sarapin, pemimpin guild Crystal Dawn dengan aura suci dan keagungannya, menawarkan dengan lembut. Guild Crystal Dawn selalu membuka pintu bagi mereka yang ingin melestarikan keseimbangan dan membawa terang ke dunia ini. Mereka akan menemukan rumah yang harmonis di bawah bimbinganku. Namun, meskipun semua pimpinan guild mencoba berbagai bujukan dan pendekatan, Kayla tetap menunjukkan sikap yang acuh. Ia menanggapi dengan jawaban yang sama kepada setiap dari mereka. Kalian selalu saja berisik. Kalau mereka mau bergabung, aku tidak keberatan. Tapi, aku tidak akan memaksa siapapun. Melihat sikap Kayla yang tidak bergeming, para pimpinan guild mulai fokus pada para peserta Vanguard yang tersisa, mencoba mempengaruhi mereka secara langsung. Sementara para pimpinan guild sibuk melontarkan bujukan mereka kepada Kayla dan anggota Vanguard, 15 peserta yang lolos bersiap menghadapi babak individu. Ketegangan mulai terasa di udara ketika proses undian dimulai. Para peserta yang lolos ke-15 besar bersiap untuk memasuki babak pertarungan individu. Proses undian dilakukan untuk menentukan siapa yang akan bertarung terlebih dahulu. Tori, Desta, Jaka, Ryo, Rama, Yuda dan Misael juga turut mengambil undian mereka. Beruntung pada babak pertama, mereka tidak saling bertarung satu sama lain. Dari hasil undian, Misael mendapatkan kartu kosong, yang artinya ia akan langsung melaju ke babak kedua tanpa bertanding. Karena jumlah peserta yang ganjil, 15 orang, hanya menghasilkan 7 pertandingan di babak pertama. Pertandingan pertama mempertemukan Tori dengan undian nomor pertama melawan Kaze, seorang petarung dari guild Eclipse Covenant. Kaze adalah ahli seni bela diri dengan elemen angin yang memiliki kecepatan luar biasa dan kemampuan untuk menciptakan pusaran angin mematikan di sekelilingnya. Ia terkenal dengan gaya bertarungnya yang lincah dan penuh kejutan. Seringkali membuat lawannya kesulitan untuk membaca pergerakannya. Jangan keterlaluan, Des. Lakukan dengan lembut. Aku tahu, Dul. Kalian juga. Sebisa mungkin kalian harus menahan diri. Pak Bon, Mas Rama, jangan berlebihan lagi. Itu bisa menjadi kita pusat perhatian. Jangan terlalu cepat, Mas Tori. Buatlah pertandingannya seru dan menarik, sahut Rio. Naiklah, Tori. Aku akan menahan diri nanti, balas Bon. Benar, aku juga. Mungkin sebelumnya aku terlalu semangat, Mas Tori. Sahut Rama. Oh, itu hanya ingin pamer. Hanya dengan kemampuanmu yang biasa itu, kera busuk. Hah? Benar, kau burung bau? Bagaimana jika kau melawanku saja, ha? Majulah, aku tidak pernah takut. Hei, sudahlah kalian berdua, janganlah ribut di sini. Arena mulai bergemuruh saat nama keduanya diumumkan. Sorakan penonton memenuhi udara, menandakan bahwa pertandingan antara Tori dan Kaze akan menjadi salah satu pertarungan yang paling dinanti. Baiklah hadirin sekalian, pertarungan individu akan segera dimulai. Tori melawan Kaze. Tori dan Kaze berdiri berhadapan di tengah arena. Tubuh mereka diterangi oleh cahaya terang obor besar di sekeliling panggung. Angin gurun yang dingin malam itu membawa aroma pasir dan debu, menyapu lembut wajah mereka. Penonton memenuhi tribun. Ribuan mata menatap penuh antusias.
sementara sorakan menggema seperti gelombang badai, menggetarkan setiap sudut tempat itu. Nama Tori dan Kase diteriakkan bergantian, menciptakan suasana yang membakar semangat kedua petarung. Seorang wasit dengan pakaian resmi dan tongkat kayu berdiri di tengah arena, mengangkat tangannya untuk meminta keheningan. Suaranya yang lantang menggema. Dengarkan baik-baik. Pertarungan ini adalah uji kekuatan, strategi, dan ketahanan. Membunuh dilarang keras. Jika salah satu dari kalian merasa tidak mampu melanjutkan, lebih baik menyerah daripada mempertaruhkan nyawa. Cedera diperbolehkan selama masih dalam batas yang wajar. Jika ada pelanggaran, kalian akan didiskualifikasi tanpa peringatan. Kalian paham? Kedua petarung mengangguk. Tatapan mereka tidak berpaling satu sama lain. Penonton terdiam sesaat, hanya untuk meledak lagi dengan sorakan, mengisi udara dengan kegembiraan yang tidak terbendung. Ketika tangan wasit turun sebagai tanda dimulainya pertandingan, riuh sorakan meledak seperti letusan gunung berapi. Kase langsung memulai dengan gerakan yang cepat. Tubuhnya seperti bayangan yang sulit ditangkap mata. Ia berlari melingkar di sekitar Tori, menebarkan angin yang tajam dengan setiap hibasan tangannya. Ternyata kami semua tertipu. Kalian dari Guild Vanguard ternyata memiliki kemampuan. Aku tidak akan menahan diri, menyerah saja jika tidak ingin babak belur, ucap Kase sambil meluncurkan serangan pusaran angin ke arah Tori. Tori berdiri tenang, hanya mengangkat tangan kanannya untuk memblokir serangan dengan percikan listrik yang melingkari tubuhnya. Tori memutuskan untuk membiarkan pertandingan berlangsung, menggunakan jurus dasar elemen petirnya untuk menjaga keseimbangan perlawanan. Pukulan petirnya membelah angin Kase, tetapi Tori sengaja memperlambat setiap gerakannya agar pertarungan terlihat lebih alami. Bagus. Kau sangat hebat. Lanjutkan dengan serangan yang lebih kuat, ujar Tori dengan santai. Senyumnya tenang, namun tidak terlalu mencolok. Kau terlalu percaya diri. Aku berusaha untuk menahan diri. Jangan samakan aku dengan lawan-lawanmu sebelumnya, ucapnya dengan serius. Kau memang berbeda, aku tahu. Maka berusahalah untuk lebih serius. Baiklah, janganlah menyesal. Kase semakin tersulut emosi, mulai memutar angin di sekitar arena. Pasir mulai berterbangan, menciptakan badai mini yang membuat penonton bersorak kagum. Kase melompat ke udara, berputar dengan gerakan anggun sebelum melancarkan serangannya. Gelombang angin tajam yang menghantam langsung ke arah Tori. Tori menghindar dengan lompatan yang ringan, melepaskan percikan petir ke tanah, menciptakan getaran yang memecah badai pasir Kase. Pertarungan itu menjadi semakin menarik dengan setiap serangan dan pertahanan membangun ketegangan di arena. Hei Lunara, bagaimana menurutmu pertandingan Tori dan Kase? Siapa kira-kira yang akan menang? Tanya Alaric, ketua Silver Aegis. Kase cukup lumayan, meskipun bukanlah anggota terbaik kami, tapi ia sudah lebih dari cukup untuk mengalahkan Tori. Tapi mau dia kalah, aku tetap menginginkannya. Tori memiliki pengendalian terhadap elemen yang baik. Eclipse Covenant tempat yang cocok untuknya. Di masa depan, Tori bisa jauh lebih berkembang. Bagaimana menurutmu, Kayla? Jangan tanya aku tidak peduli. Jika dia mau bergabung ya baguslah. Dengan minta pendapatku. Terima kasih, Kayla. Aku anggap kau tidak keberatan. Lunara tersenyum senang, meskipun jawabannya kurang memuaskan. Pertarungan terlihat seru dan imbang bagi yang melihatnya, tetapi itu sangat membosankan untuk Tori. Kase mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Nafasnya berat, keringat membasahi dahinya, dan gerakannya tidak secepat sebelumnya. Tori yang sejak awal hanya bermain-main memutuskan untuk mengakhiri pertarungan. Ini sangat membosankan. Baiklah, sepertinya ini sudah cukup. Fisik Tori nyaris tidak terdengar. Dalam satu gerakan cepat,
Tori melompat ke udara. Tubuhnya menyala dengan listrik biru yang berkilat. Ia meluncur ke arah Kase dengan kecepatan yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Dan dalam sekejap menghantam Kase dengan serangan telapak petir yang menghancurkan. Tubuh Kase terpental jauh ke belakang, melewati batas arena dan mendarat dengan keras di pilar. Sial, aku akui kau kuat, aku menyerah. Tidak, kau hanyalah sengaja mengalah. Jika aku tidak serius, mungkin aku yang akan kalah. Balas Tori berusaha untuk tidak membuatnya dipermalukan. Serius? Kau bahkan tidak mengeluarkan setetes keringat. Kau memang petarung sejati. Batin Kase berdiri lalu menghampiri Tori. Terima kasih, aku telah belajar banyak darimu. Kase menyodorkan tangannya dan Tori pun menerimanya. Sama halnya denganku, kau petarung yang sangat rendah hati. Sejenak, penonton terdiam sebelum sorakan membahana memenuhi udara. Pertandingan yang seru, tetapi juga berakhir dengan damai. Wasit berlari ke tengah arena, mengangkat tangan ke arah Tori. Pemenangnya adalah Tori! Serunya disambut dengan tepuk tangan yang gemuruh. Tori turun di arena, menerima selamat dari rekan-rekannya dengan senyuman kecil. Pertandingan pertama selesai. Sekarang giliran Mas Jaka. Di tribun kehormatan, para pimpinan guild cukup tertarik dengan penampilan Tori. Tori cukup lumayan. Aku rasa ia bisa menjadi petarung yang hebat, ucap Aidan, ketua guild Blazing Phoenix. Jangan coba-coba untuk meliriknya, Kaidan. Tori akan masuk ke dalam anggotaku, tegas Lunara, ketua guild Eclipse Covenant. Ambillah Lunara. Lagi pula kemampuannya juga tidak cocok dengan guildku. Aku sudah mengincar yang lain. Sementara itu di pertandingan kedua, lawan Jaka adalah Lyria, seorang penyihir dari guild Shadowvale. Lyria adalah ahli seni bayangan dan manipulasi ilusi. Terkenal karena kemampuannya membuat lawan kehilangan fokus di tengah pertarungan. Dengan jubah hitam yang panjang dan aura misterius, ia menaiki arena dengan langkah yang tenang. Matanya bersinar dengan kepercayaan diri yang mengintimidasi. Jaka, di sisi lain, hanya tersenyum kecil. Ia mengetuk keris brahogeni di pinggangnya, bahwa tanda ia siap untuk pertarungan yang penuh tipu daya. Baiklah, ayo kita mulai, Nona Bayangan. Mas Jaka, jangan terlalu keras padanya. Ia hanyalah seorang perempuan, ucap Yuda. Tentunya ia bukan wanita pada umumnya, Mas Yuda. Tapi aku tidak akan memukul wanita. Aku hanya akan meniupnya untuk keluar arena. Balas Jaka sambil menutup matanya. Penonton kembali bersorak, siap menyaksikan pertandingan kedua yang menjanjikan adu kekuatan dan kecerdasan yang mendebarkan. Lyria melangkah ke tengah arena dengan anggun. Jubah hitam panjangnya berayun pelan, menambah aura misterius yang menyelimutinya. Wajahnya dingin, namun tatapan matanya yang tajam memancarkan kepercayaan diri seorang penyihir ulung. Penonton terdiam sesaat ketika ia tiba, lalu meledak dengan sorakan dan tepuk tangan yang membahana. Lawannya Jaka hanya tersenyum kecil sambil berjalan santai ke tengah arena. Keris brahogeni yang terselip di pinggangnya berkilauan terkena cahaya obor, menciptakan kilau emas kemerahan. Wajahnya tenang, bahkan tampak sedikit bosan. Wasit kembali naik ke tengah arena. Tongkat kayunya diketuk ke tanah, menandakan keheningan. Dengar baik-baik, seperti sebelumnya, pertandingan ini adalah uji kekuatan, strategi, dan ketahanan. Membunuh dilarang keras, cedera masih dalam batas wajar. Jika merasa tidak mampu, menyerahlah. Jika ada pelanggaran, akan didiskualifikasi tanpa peringatan. Apakah kalian siap? Lyria hanya mengangguk dingin, sedangkan Jaka menjawab dengan santai. Ya, mari kita mulai saja. Baiklah, pertandingan dimulai! Seru wasit lalu mundur dari arena. Tanpa banyak bicara, Lyria langsung bergerak. Tangannya melambai dengan gerakan rumit, membentuk segel sihir yang bercahaya ungu pekat di udara.
Bayangan di arena tiba-tiba meluas, merambat seperti tinta yang tumpah, menutupi sebagian besar lantai. Penonton berseru kagum, beberapa bahkan bergidik ngeri. Bayangan itu mulai bergerak seperti makhluk hidup, menciptakan tangan-tangan besar yang meraih ke arah Jaka. Namun, Jaka tetap diam di tempatnya, bahkan memejamkan mata seperti sedang tidur siang. Tiba-tiba, tangan-tangan bayangan itu menghantam tepat di Jaka berdiri. Namun, hanya debu yang berterbangan. Jaka sudah bergeser dengan gerakan ringan, hampir seperti angin yang tidak terlihat. Ia membuka mata sebentar, lalu menutupnya kembali, berdiri dengan posisi santai seperti posenya yang luar biasa. Begini saja, benar-benar membosankan. Gumamnya nyaris tidak terdengar. Lyria mendengus kesal. Ia menggerakkan tangannya lagi, menciptakan ilusi-ilusi yang memenuhi arena. Jaka dikelilingi oleh puluhan bayangan dirinya sendiri. Semuanya mengayunkan senjata gelap yang siap untuk menyerang. Semua ilusi itu menyerang bersamaan, tetapi Jaka hanya melangkah ke samping dengan ringan, menghindari semuanya. Ia bahkan tidak menarik kerisnya. Apa kau ingin bermain-main dengan ilusi bayangan seperti ini? Percayalah, semua tidak akan ada yang terpengaruh padaku. Sindirnya pelan memancing reaksi Lyria. Mendengar itu, Lyria mempercepat serangannya. Ia memadatkan bayangan menjadi tombak tajam yang meluncur ke arah Jaka. Namun, lagi-lagi Jaka bergerak seperti air, menghindari setiap serangan tanpa usaha berarti. Sorakan penonton semakin menggema. Lihat, itu luar biasa. Jaka bahkan tidak bergerak dengan cepat, tapi tetap tidak terkena serangan. Kali ini Guild Vanguard berada di atas angin, teriak salah seorang penonton. Ayo, serang lebih serius Lyria. Jangan buat kami kecewa, seru yang lainnya. Namun di tengah arena, Lyria mulai menunjukkan tanda frustasi. Keringat membasahi dahinya, tapi ia tetap melancarkan serangan demi serangan. Segala tipu daya, ilusi, dan kekuatan bayangan yang menjadi andalannya tampak sia-sia melawan lawan yang bahkan tidak melihatnya. Jaka hanya berdiri dengan santai, sesekali menggeser posisi untuk menghindari serangan. Ia bahkan sempat menguap kecil, menutup mulutnya dengan tangannya. Apakah sudah selesai? Jika belum, aku akan menunggu. Cepat lakukan yang terbaik. Aku sudah sangat bosan, katanya sambil membuka mata perlahan. Di tribun kehormatan, para pimpinan guild mulai berdiskusi. Kaidan dari Blessing Phoenix bersandar dengan tangan terlipat, ekspresinya serius. Lyria, dia cukup hebat, tapi anak itu, Jaka, ia seperti berjalan-jalan sore di arena. Apakah ia benar-benar serius? Ucapnya pada Nick, ketua Shadowvale. Nick mengangguk kecil, tatapannya tajam memandangi Jaka. Dia bukan lawan sembarangan, tapi Lyria juga belum mengeluarkan semua jurusnya. Vanguard kali ini tidak bisa diremehkan. Ia sudah kelelahan. Nick, pertarungan ini sudah selesai. Hanya menunggu waktu saja, timpal Alaric dari Silver Aegis. Kupikir Jaka lebih menarik daripada Tori. Ia malah bertarung seperti sedang bermain-main. Kaidan terkekeh sambil melirik Lunara. Namun, Kayla Sanin dari Dashbound Vanguard hanya menguap pelan, sama sekali tidak tertarik. Membosankan. Mau menang atau kalah, sama saja membosankan. Kayla, kau benar-benar tidak bisa menikmati apapun ya. Kenapa aku harus peduli, Lunara? Di tengah arena, Lyria akhirnya berhenti sejenak. Nafasnya terengah-engah, tubuhnya gemetar karena kelelahan. Ia menatap Jaka dengan frustasi. Kenapa kau tidak menyerang? Apakah kau hanya ingin mempermalukan aku? Jaka membuka matanya sepenuhnya kali ini. Tatapannya tenang namun tajam. Ia menyentuh gagang kerisnya pelan, tetapi tidak menariknya keluar. Baiklah,
aku akan menyelesaikan ini. Dalam sekejap, Jaka bergerak. Ia melangkah maju dengan kecepatan yang tidak terlihat, menghilang dari pandangan penonton. Lyria mencoba menyerang dengan bayangannya, tapi semuanya meleset. Dalam satu gerakan, Jaka sudah berdiri di belakang Lyria. Maaf, permisi, bisiknya sambil melambaikan tangannya dengan pelang. Jentikan jari Jaka mengenai kepalanya, cukup untuk mendorong Lyria keluar dari arena tanpa melukainya. Penonton terdiam sesaat sebelum akhirnya bersorak dengan keras. Baru tahu mereka siapa aku. Pemenangnya, Jaka! Seru wasit mengangkat tangannya ke arah Jaka. Di tribun kehormatan, Kaidan tertawa terbahak-bahak. Lihat itu, dia bahkan menyerang hanya dengan satu tangan. Anak ini luar biasa. Ups, maaf, satu jari maksudku. Namun, Nick hanya terdiam. Wajahnya menunjukkan sedikit kekesalan. Lyria tidak siap untuk melawan seseorang seperti dia. Dia hanyalah anggota sementara. Apa yang bisa dibanggakan dari itu? Sorakan penonton masih menggema, membuat Jaka semakin percaya diri. Langkahnya begitu mendramatisir. Pose hebatnya membuat alam Zerzura semakin sangat iri. Jaka akhirnya kembali ke teman-temannya dengan senyuman yang luar biasa. Kau terlalu mencolok, Jaka. Ya, mau bagaimana lagi? Aku tidak bisa mengontrol kekuatanku seperti Mutori. Takutnya aku membunuhnya jika bertindak lebih. Oh itu cuma mau pamer, Jaka. Tapi baguslah. Setidaknya kini para jahanam itu tahu siapa yang mereka olok-olok sebelumnya. Jahanam mereka. Sekarang giliran siapa ya? Tanya Desta. Sekarang giliranku, Mas Desta. Rama menyaut. Sorakan penonton masih menggema. Sementara para pemain guild semakin tertarik dengan kemampuan anggota Vanguard. Dua pertandingan awal menjadi panggung yang sempurna untuk menunjukkan kekuatan guild Dustburn Vanguard. Penonton bersorak-sorai membicarakan strategi dan kehebatan yang baru saja mereka saksikan. Meski lawan mereka adalah anggota sementara dari guild teratas, aksi Tori dan Jaka sudah cukup untuk membuat penonton terpana. Kemenangan mereka terasa mutlak, mencerminkan dominasi Vanguard di arena. Setelah dua pertandingan itu, hanya tersisa 5 kali pertarungan. Mereka adalah yang terkuat dari babak penyisian. Pimpinan setiap guild memasang tajam ke arah arena, mulai mempertimbangkan siapa saja yang pantas mereka rekrut untuk memperkuat barisan mereka. Sorakan semakin ramai ketika nama-nama yang tersisa diumumkan. Para hadirin sekalian, kita akan melihat para pendekar terbaik bertarung habis-habisan. Jangan lewatkan pertandingan berikutnya. Sementara itu, di tengah arena, pertandingan berikutnya telah dimulai. Rama berdiri dengan tenang, tubuhnya kekar dengan otot-ototnya yang terpahat sempurna. Matanya memandang tajam ke arah lawannya, seorang pendekar bertubuh besar bernama Keivalar. Keivalar adalah petarung tangguh dengan kulit seperti baja dengan kekuatan fisik yang luar biasa. Ketika pertandingan dimulai, Keivalar langsung menyerang dengan tinju mautnya. Namun Rama menghindar dengan mudah. Tubuhnya bergerak lincah seperti angin yang tidak bisa disentuh. Rama tidak hanya bertahan, tetapi serangan-serangannya begitu terukur, tepat mengenai titik-titik lemah Keivalar. Pukulan Keivalar menghantam tanah, menciptakan retakan yang besar. Namun Rama sudah berada di belakangnya, melayangkan tendangan keras ke arah punggung Keivalar, membuat tubuh besarnya itu terdorong ke depan. Penonton bersorak keras dari sebelumnya. Pertarungan ini jauh lebih sengit dibanding pertandingan sebelumnya. Rama adalah ahli ilmu fisik, mengandalkan teknik dan kecepatan yang memukau. Ia tidak hanya menghindar, tetapi juga menyerang dengan presisi yang nyaris sempurna. Ayo Keivalar, jangan biarkan dia mendominasi! Teriak salah satu dari tribun penonton. Namun,
Kevlar mulai kewalahan. Serangan-serangannya yang keras selalu meleset, sementara Rama terus mendaratkan pukulan dan tendangan yang menyakitkan. Keringat membasahi tubuh Kevlar, tetapi semangatnya tidak surut. Di tengah keramaian penonton yang menyaksikan pertandingan dengan penuh antusias, ada satu sosok yang berdiri diam di sudut tribun. Ia adalah seorang pria tinggi dengan wajah yang tertutup oleh kerudung hitam. Sorot matanya tajam dan gelap mengintai setiap pergerakan di arena. Ia adalah Oba Anakku, salah satu anggota dari Sekte Pembunuh Iblis. Organisasi Sekte Iblis yang keberadaannya hanya diketahui oleh segelintir orang. Berbeda dari Tang Yin dan Hiroshi, rekan-rekannya di sekte tersebut, Oba dikenal sebagai bayangan senyap yang sering bergerak sendirian untuk misi rahasia. Oba memandangi pertarungan dengan ekspresi yang datar, tetapi ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Bibirnya bergerak pelan, menggumamkan sesuatu yang hanya bisa didengar oleh dirinya sendiri. Para petarung dari guild ini lebih tangguh dari yang kubayangkan, tapi mereka bukanlah ancaman. Hanya saja, sepertinya ada sosok dari luar sepertiku. Misi kami mungkin akan lebih sulit. Tetapi, rumor yang dikatakan Tang Yin, aku rasa dilebih-lebihkan. Tatapannya beralih ke arah Rama yang masih mendominasi pertarungan dengan Kevlar. Ya, seperti dugaanku, itu bukanlah masalah. Mereka bukan ancaman, seperti yang Tang Yin katakan. Kemudian, tanpa suara, tubuh Oba menghilang begitu saja di tengah kerumunan penonton. Tidak ada yang menyadari kepergiannya. Ia adalah bayangan di tengah terang, sebuah ancaman sunyi yang keberadaannya belum disadari oleh siapapun di arena, kecuali satu orang. Ryo menyadari hal itu. Kembali ke arena. Pertarungan antara Rama dan Kevlar masih berlangsung sengit. Rama kini tampak mulai serius, menghentikan langkah Kevlar dengan pukulan keras di dadanya. Kevlar terjatuh di tanah dengan keras, tetapi ia tetap mencoba untuk bangkit. Namun, wasit sudah mengangkat tangan ke arah Rama. Pemenangnya, Rama! Sorakan kembali menggema lebih keras dari sebelumnya. Rama berdiri tegak, sedikit tersenyum ke arah teman-temannya yang berada di tribun. Bagus, bagus sekali Mas Rama. Semuanya, ada yang memata-matai kita. Sosok misterius aneh. Aku rasa dia ada hubungannya dengan Tang Yin. Aku sudah menempatkan prajurit Mara untuk mengikutinya. Jika ingin bergerak, aku rasa sekarang saatnya. Turnamen ini aku rasa tidak penting. Baiklah, Mas Ryo, ayo kejar dia. Jaka, ikutlah dengan kami. Yang lainnya tetaplah di sini. Baiklah, hati-hati Des. Di tempat lain, ancaman telah muncul. Namun jelas bisa diketahui oleh mereka. Oba Anakku kini bergerak di balik layar, mempersiapkan langkah berikutnya untuk memastikan misinya tanpa gangguan. Justru Oba yang tidak menyadari bahwa kemunculannya justru mengingatkan tujuan awal mereka untuk mencari kunci arus waktu. Kemunculan Oba memang tidak luput dari perhatian Ryo, yang segera menyampaikan temuannya kepada Tori dan lainnya. Tanpa banyak basa-basi, Tori, Jaka, dan Ryo meninggalkan arena untuk menyusul sosok misterius itu sebelum ia dapat melarikan diri lebih jauh. Dan lainnya tetap berada di lokasi arena. Keputusan Tori untuk bergerak cepat menarik perhatian Kayla Sahnin, pemimpin guild Dustborn Vanguard, yang selama ini tampak santai dan tidak peduli dengan urusan anggotanya. Namun, di balik sikap malasnya, Kayla sebenarnya sangat memperhatikan keselamatan anggota guildnya. Ia tidak ingin Tori, salah satu anggota baru Vanguard, menghadapi bahaya tanpa perlindungan. Dengan ekspresi datar dan suara malas seperti biasanya, Kayla perintahkan Rudo, anggota kepercayaannya, untuk mengikuti mereka dari jauh. Rudo, pastikan mereka baik-baik saja. Kalau ada apa-apa,
laporkan padaku. Jangan ikut campur kalau tidak terpaksa. Perintah Kayla sambil bersandar di kursinya. Rudo, seorang pria bertubuh tinggi kurus dengan sorot mata tajam, hanya mengangguk. Dimengerti, Nyonya Ketua. Hehehe. Walaupun Rudo dari fisik terlihat lemah, sejatinya Rudo itu kuat. Tapi ia tutupi dengan tingkah konyol dan humorisnya. Kayla memang hanya mempercayai Rudo, bukan karena ia anggota yang paling loyal, melainkan karena Rudo adalah satu-satunya anggota yang tetap setia kepadanya sejak awal Vanguard dibentuk. Sementara itu, pimpinan guild lainnya di arena juga menyadari kepergian Tori dan kelompoknya. Mereka saling melirik dengan penuh curiga, bertanya-tanya apa yang sedang direncanakan Vanguard. Tanpa basa-basi, setiap pimpinan guild mengirim seseorang dari lingkaran kepercayaannya untuk mengawasi gerak-gerik Tori. Farok dari Fang's Fury mengutus Houndmasternya Garen untuk melacak mereka dengan bantuan serigala pelacak. Alaric dari Silver Aegis memilih mengirim Dagna, kesatria perempuannya yang terkenal setia dan pendiam, untuk memantau dari jauh. Lunara dari Eclipse Covenant mengutus seorang penyihir bernama Serin yang mampu berkamuflase dengan bayangan. Setiap guild memiliki agenda tersembunyi, dan pergerakan Tori serta kelompoknya dianggap sebagai peluang atau mungkin ancaman yang patut diwaspadai. Sungguh membosankan. Aku kira ada yang menarik. Sepertinya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Misi kami sudah terjamin tanpa gangguan. Mungkin kehadiran para guild itu akan sedikit mengganggu, tapi itu bukanlah masalah. Gumam Oba dengan pelan. Di luar kota Zerzura, hamparan pasir tampak tenang, hanya diiringi oleh angin yang berdesir pelan. Oba, anakku, berdiri di tengah padang pasir. Tubuhnya tetap tertutup kerudung hitam. Ia baru saja menggunakan kemampuan teleportasi bayangannya untuk berpindah dari tribun ke tempat tersebut. Langkahnya santai, seperti seorang pemburu yang menunggu mangsanya mendekat. Tori, Rio, dan Jaka akhirnya tiba. Mereka berdiri berjajar, menghadapi Oba dengan sikap waspada. Tori maju selangkah, matanya menatap tajam ke arah Oba. "Siapa kau? Dan apa yang kau cari di sini?" tanya Tori dengan nada yang tegas. Oba hanya tertawa kecil, suaranya terdengar dingin dan tidak berperasaan. Ternyata para guild itu menyadariku ya. Kau tidak perlu tahu siapa aku, tapi sepertinya keberadaanku telah menarik perhatian yang tidak diinginkan. Sialnya, kalian tidak akan kembali hidup-hidup setelah bertemu denganku. Rio memperhatikan gerak-gerik Oba dengan penuh kewaspadaan. Ia merasakan aura gelap yang memancar dari pria itu, sebuah kekuatan yang tidak bisa diremehkan. "Sepertinya kau adalah bagian dari sekte pembunuh iblis," gumam Rio sambil melangkah ke depan. Oba mengangkat alisnya, terkesan dengan pengetahuan Rio. "Oh, kau cukup pintar. Sayangnya kepintaranmu tidak akan menyelamatkanmu. Jika kalian tahu tentang sekte pembunuh iblis, itu artinya kalian berasal dari luar alam ini, bukan? Ataukah kalian yang diwaspadai oleh Tang Yin?" Tori menatap tajam ke arah Oba. "Jadi, kau mengenal Tang Yin? Berarti tidak salah lagi." Hei, jangan seolah-olah kalian memburuku. Kalian salah jika meremehkan aku. Diskusi semakin panas. Jaka yang sejak awal sudah tampak tidak sabar, akhirnya maju. "Kalau kau cukup kuat dan percaya diri dan ingin bertarung, aku akan menjadi lawanmu," ujar Jaka sambil menghunus keris Brahogeni, senjatanya yang memancarkan aura api yang menyala-nyala. Oba tersenyum sinis. "Oh, bukankah kau yang terlalu percaya diri? Baiklah, aku akan menunjukkan keputusasaan padamu."
Pertarungan dimulai dengan Oba mengangkat tangannya, memanggil bayangan yang merangkak keluar dari pasir. Sosok-sosok hitam berbentuk humanoid dengan mata merah menyala muncul satu persatu. Mereka adalah prajurit bayangan ciptaan Oba. Jaka tidak gentar. Dengan satu ayunan keris Brahwageni, ia menciptakan gelombang api yang menghancurkan beberapa prajurit bayangan dalam sekejap. Lumayan. Baiklah, bagaimana dengan ini? Namun, Oba tidak terpengaruh. Ia mengangkat kedua tangannya, memanggil sosok yang lebih besar dari bayangan pasir. Mayat-mayat hidup yang pernah mati di padang pasir tersebut. Mereka bergerak kaku, tetapi penuh kekuatan. Jaka melompat ke udara, menghindari serangan dari prajurit bayangan dan mayat hidup. Dengan cepat, ia melayangkan serangan beruntun menggunakan kekuatan apinya. Kau terlalu memandang dirimu hebat. Sejatinya, kau bertemu lawan yang salah, Oba. Teriak Jaka. Namun, Oba hanya tersenyum sinis. Kalian bahkan tahu namaku. Aku sungguh tersanjung. Tapi, kau hanya bisa bermain-main dengan api. Lihat apa yang bisa kau lakukan dengan bayanganku. Oba mengangkat tangannya, menciptakan dinding bayangan besar yang memblokir serangan Jaka. Dalam waktu bersamaan, ia melancarkan serangan balik, mengirimkan puluhan tombak bayangan yang melesat cepat ke arah Jaka. Jaka menggunakan kecepatannya untuk menghindar, tetapi beberapa tombak berhasil menyentuhnya, menciptakan luka kecil di lengannya. Namun, luka itu hanya membuat Jaka semakin bersemangat. Ya, oh lumayan. Setidaknya aku bisa bersenang-senang, tidak seperti di arena. Dengan teriakan penuh semangat, Jaka mengalirkan energi api yang lebih besar ke kerisnya, menciptakan pusaran api yang melahap semua prajurit bayangan di sekitarnya. Oba mulai tampak kesulitan menghadapi serangan langsung Jaka, tetapi senyumannya tidak hilang. Menarik, menarik. Kau lebih kuat dari yang kukira. Kau cukup menghibur. Ujar Oba dengan suara rendah, matanya bersinar merah. Pertarungan terus berlanjut dengan intensitas yang semakin meningkat, membuat pasir di sekitar mereka menjadi arena penuh api dan bayangan. Mas Ryu, bagaimana menurutmu dengan teknik bayangan orang itu? Secara sekilas, itu terlihat bayangan Mas Tori, tapi itu bukanlah bayangan sejati. Itu adalah teknik sihir yang menciptakan kegelapan, dan itu seperti energi iblis, bukan bayangan kegelapan Mas Tori. Aku juga merasakan hal aneh. Kini aku paham, Oba memang bagian dari sekte pembunuh iblis, ucap Tori sambil perhatikan pertarungan Jaka dan Oba. Mas Tori, ada beberapa sosok lain yang mendekat. Besar kemungkinan mereka adalah anggota dari para guild. Biarkan saja Mas Ryu, cepat atau lambat semuanya juga akan tahu. Tori dan Ryu tetap berjaga-jaga, siap membantu jika keadaan semakin memburuk. Namun, mereka juga tahu bahwa ini adalah momen Jaka untuk membuktikan dirinya. Panas yang dihasilkan oleh keris Brahwageni memancar di udara, menciptakan gelombang mirage yang membuat pandangan menjadi kabur. Setiap serangan api dari Jaka membakar pasir, menciptakan ledakan kecil yang melontarkan butiran pasir ke udara. Di sisi lain, bayangan gelap yang dipanggil Oba merangkak seperti makhluk hidup, melilit dan menyerang dengan kecepatan yang mengerikan. Kedua kekuatan itu bertabrakan, menciptakan pemandangan yang mengerikan, di mana bayangan dan api saling menghancurkan. Pasir di sekitar mereka berubah menjadi kaca karena suhu yang tinggi. Sementara di beberapa tempat, retakan-retakan gelap muncul akibat energi bayangan Oba. Setiap langkah mereka menghancurkan tanah di bawahnya, membuat tempat itu seperti medan perang yang ditinggalkan oleh dewa. Langit di atas mulai gelap, bukan karena malam, melainkan karena energi yang dilepaskan oleh keduanya mulai menyelimuti atmosfer. Oba tetap tersenyum, sementara Jaka terus mengawasi dengan tatapan penuh percaya diri.
Meskipun keduanya menahan kekuatan penuh mereka, dampak dari duel itu sudah cukup untuk menciptakan kekacauan yang besar. Tiba-tiba, suara langkah kaki yang ringan terdengar di belakang Tori dan Ryo. Rudo dari balik bayangan dengan senyum canggung dan sikap yang tampak takut. Ia mengangkat tangannya seolah mencoba menenangkan mereka. Hei teman-teman, aku rasa kalian tidak perlu terlibat sejauh ini. Ini adalah urusan para guild dan kalian sebaiknya kembali sebelum sesuatu buruk terjadi, katanya dengan nada yang gugup. Namun, tatapan Tori tetap tenang dan bibirnya melengkung dalam senyuman tipis. Jangan terlalu merendahkan diri, Rudo. Aku tahu kau lebih dari sekedar pengintai yang baik. Mata Rudo berkedip, seolah tidak mengerti maksud Tori. Tetapi sedikit senyuman licik muncul di wajahnya. Sikap gugupnya perlahan menghilang, tetapi ia tetap menjaga penampilannya yang sederhana. Ryo, yang selama ini diam, hanya memperhatikan tanpa komentar. Tetapi jelas, ia juga menyadari sesuatu yang tidak biasa dari pria kurus tersebut. Langkah berat terdengar dari arah lain. Satu persatu, Houndmaster dari berbagai guild mulai muncul, masing-masing dengan pasukan kecil mereka. Garen dari Fangs Fury dengan serigala pelacak berukuran besar di sisinya, melangkah maju dengan tatapan penuh kecurigaan. Jadi, Vanguard yang licik ini lagi-lagi mencoba bergerak tanpa memberitahu siapapun, katanya dengan nada mencibir sambil menatap Rudo. Alaric dari Silver Aegis datang berikutnya, membawa Dagna di sisinya. Kesatria perempuan itu tetap diam, tetapi sorot matanya tajam, siap menyerang kapan saja. Lunara dari Eclipse Covenant berdiri sedikit lebih jauh, dengan Sherin yang nampak seperti bayangan bergerak di sekitarnya. Namun, setelah memperhatikan situasinya, kecurigaan mereka berubah menjadi pemahaman. Mereka menyadari bahwa Tori dan kelompoknya sedang berusaha menghadapi ancaman yang jauh lebih besar. Garen, Houndmaster dari Fangs Fury, mendekati Tori dengan sedikit keraguan. Jadi, ini bukan hanya soal Vanguard yang bergerak sendiri. Apa kalian mencoba menghentikan sesuatu yang kita semua tidak tahu? Bukan seperti itu. Awalnya kami hanya curiga, tapi sepertinya sosok itu bukanlah sekedar mata-mata, balas Tori. Sementara itu, Oba yang masih bertarung dengan Jaka tiba-tiba berhenti, melirik para Houndmaster dengan senyuman kecil. Namun sebelum itu, ia mengatakan sesuatu, seolah Houndmaster dari Eclipse Covenant membuka suara. Tidak lama lagi invasi akan terjadi. Kalian semua akan menyaksikan kerusuhan di Zerzura, katanya dengan nada serius. Tori menoleh dan alisnya terangkat. Invasi, apa maksudmu? Namun, Houndmaster itu tidak menjawab lebih lanjut, hanya melirik ke arah Oba yang masih berdiri tegak. Oba hanya tertawa kecil, menikmati kebingungan mereka. Biarkan aku menjelaskan, kata Rudo dengan nada yang tiba-tiba serius. Semua mata tertuju padanya. Di luar Zerzura, di tempat yang jauh, ada sebuah makam terkutuk yang disegel oleh kekuatan kuno. Makam itu bukan hanya tempat peristirahatan, tapi juga penjara bagi kekuatan-kekuatan yang dapat menghancurkan dunia, jelas Rudo dengan serius. Ia kemudian melanjutkan. Organisasi seperti Vanguard dan guild lainnya, mereka semua tahu tentang ini, tapi tidak pernah membicarakannya secara terang-terangan. Zerzura adalah benteng terakhir yang melindungi dunia dari kehancuran, karena makam itu berisi sesuatu yang tidak boleh dibangkitkan. Dan organisasi penjaga makam itu, mereka disebut sebagai pelindung makam terkutuk. Mereka adalah kelompok-kelompok yang terdiri dari 5 organisasi kuat. Masing-masing memiliki tujuan yang sama untuk membuka segel makam itu dan menginvasi Zerzura. Mereka memiliki pasukan makhluk iblis, mayat hidup, dan segala jenis kekuatan gelap lainnya. Oba mulai tertawa keras. Tampaknya ia menikmati suasana tegang itu. Jadi, akhirnya kalian mulai menyadari ya. Tapi sayangnya, aku bukan dari bagian organisasi itu. Terkait invasi itu,
bukanlah apa-apa. Pasir mulai bergetar, seolah mendukung kata-kata Oba. Angin gurun membawa suara jeritan yang samar, seperti makhluk yang berasal dari dunia lain. Para Hound Master saling bertukar pandang, menyadari bahwa mereka sekarang harus bekerja sama, bukan hanya saling mencurigai. Benarkah inovasi itu akan terjadi? Apakah ini ada kaitannya dengan sekte pembunuh iblis? Makam terkutuk. Kira-kira apa yang akan terjadi jika makam itu terbuka? Masih banyak misteri yang masih belum terpecahkan. Seperti apa itu di dalam kota Zerzura? Dan seperti apa itu makam terkutuk? Apakah semuanya saling berkaitan? Lalu ada di mana kunci arus waktu berada?